Bismillahirrahmanirrahim. Lazimul qaul laisa bil qaul. Ya. Kelaziman suatu perkataan seorang bukanlah pendapatnya hingga dia mengakui. Maksudnya ikhwan, maksudnya apa? Kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman seperti dilakukan oleh contoh ya, orang-orang takfiri yang ada di Arab Saudi. Ini contoh. Dan saya diceritakan oleh sebagian guru saya ketika dia berhadapan dengan orang takfiri. Mereka mengkafirkan Raja Fahad misalnya. Raja Fahad kafir dulu. Kenapa kafir? Raja Fahad mengizinkan ada bank riba dibuka di kota Madinah. Terus kenapa? Maksiat ah? Iya. Berarti melazimkan dia menghalalkan. Ini contoh ini. Ketika dia memberikan izin untuk membuka bank ribawi, ada bank yang syariah, ada bank ribawi, mungkin tekanan dari luar negeri, ada bank riba dibuka di kota Madinah, berarti ini perhatikan kata orang takfirin, melazimkan bahwasanya Raja Fahad menghalalkan riba, dan menghalalkan riba adalah kafir. Ini namanya mengkafirkan dengan kelaziman. Ya akhi, apakah kalau saya izinkan seorang buka bank riba berarti saya menghalalkan riba? Belum tentu. Jangankan yang mengizinkan, yang melakukan riba belum tentu menghalalkan riba. Kalau saya izinkan orang buka praktek prostitusi, berarti saya menghalalkan zina. Yang tukang zina aja belum tentu menghalalkan zina. Betapa banyak orang berzina, dia, aduh bagaimana lagi, saya enggak punya duit, ya, maksiat tapi gimana lagi. Dia tidak mengatakan zina halal. Tanya para pelacur-pelacur, apa mereka mengatakan zina halal, dia tahu salah. Jadi jangan kita mengkafirkan dengan kelaziman. Makanya bahaya banyak orang mengkafirkan bil ma'al dengan kelaziman atau kesudahan, dan ini diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, diingatkan juga oleh Ibnu Hajar. Bahwasanya lazimul qaul laisa biqaul. Kelaziman perkataan seorang bukan berarti perkataan orang tersebut kecuali dia mengakui. Kecuali kita tanya sama Raja Fahad rahimahullah, ente bolehkan ada bank riba terbuka, ente menghalalkan riba. Oh iya, saya menghalalkan. Nah, itu baru ente mungkin boleh kafirkan. Anda belum tanya, kemudian Anda bicara tentang kelaziman. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau kita mengkafirkan dengan kelaziman, maka semua orang yang menolak istiwa kita kafirkan. Nah, berarti dia menolak ini, menolak ayat lah, berarti dia mengatakan ini hakikat, majas bukan hakikat. Ibnu Taimiyah kalau gitu semua orang menolak sifat bisa kita kafirkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman. Ini bahaya. Oh, pemerintah begini, berarti begini. Enggak boleh. Orang yang saya katakan, orang yang kerjaannya berzina, 10 tahun jadi pezina, belum tentu dia menghalalkan zina, belum tentu. Dia mungkin ya ikut hawa nafsunya. Orang-orang yang suka zina, banyak orang suka zina, mungkin sering ke diskotek zina tiap 20 tahun tukang zina. Apakah dia menghalalkan zina? Kalau tanya, ya dosa, tapi ya gimana? Saya ikut syahwat saya. Dia belum tentu menghalalkan zina. Maka tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Karena kalau kita ikuti kelaziman, kita bisa mengkafirkan pelaku dosa. Orang dosa, ente tahu ini ayat terlalu banyak mengatakan tidak boleh minum khamar. Ente minum khamar berarti ente merendahkan Al-Quran. Merendahkan Al-Quran berarti kafir dong. Ente merendahkan Allah, ente tidak mengagungkan Tuhan, berarti ente kafir. Kalau kita mengkafirkan kelaziman, semua orang pelaku maksiat bisa kita kafirkan. Semua pelaku maksiat bisa kita kafirkan. Ini artis-artis kita kafirkan. Tuh, joget-joget berarti tidak punya malu, itu berarti menganggap remeh syariat. Kita kalau begitu caranya, semua orang kafir nanti. Tidak boleh. Maka tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.